warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pembiayaan konsumen dan murabaah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya RM Dimas Marcelino Satirani, NPM 08, dan bersama rekan saya yang pertama Devita Ariesta Revalina, NPM 10, yang kedua Keisa Dwi Pertiwi, NPM 35, dan yang ketiga Raffi Nur Firdawati, NPM 55. Langsung saja ke penjelasannya. Baik, materi yang pertama, pembiayaan konsumen konvensional dan murabahah. Jadi kita di sini harus tahu dulu tuh, apa pengertiannya. Pembiayaan konsumen konvensional adalah pemberian fasilitas dana oleh lembaga pembiayaan atau bank kepada individu untuk membeli barang atau jasa dengan sistem pembayarannya itu angsuran atau kredit dalam jangka waktu tertentu. Kepemilikan barangnya itu berada di tangan konsumen, tapi hak tanggung jawab barangnya masih pada lembaga pembiayaan itu hingga pelunasan kita tuh selesai. Contohnya nih, ketika kita beli motor secara kredit, itu termasuk pembiayaan konsumen. Karena apa? Karena barangnya itu udah bisa kita pakai, tapi status hak tanggungannya masih dipegang sama lembaga pembiayaan sampai kita pelunasan atau lunas bayar. Yang selanjutnya, pengertian murabahah. Jadi, murabahah itu sebenarnya akad jual beli. Yang dalam akad ini bank syariah itu berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank akan menyebutkan harga pokok barangnya terlebih dahulu, lalu menambahkan margin keuntungan yang sudah disepakati sejak awal. Nah, penting untuk diingat, murabahah ini bukan pinjaman uang, tapi jual beli yang sah secara hukum Islam. Yang artinya apa? Bank membeli barang terlebih dahulu, baru kemudian menjualnya ke nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan tertentu. Jadi, bedanya dengan pinjaman konvensional, kalau murabahah ini transaksinya jelas, barangnya ada, akadnya ada, dan keuntungannya ini disepakati dari awal. Tidak ada bunga seperti sistem konvensional. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan konsumen. Dalam konteks pembiayaan konsumen, lembaga keuangan berperan penting dalam membantu masyarakat memperoleh barang atau jasa secara mudah dengan sistem pembayaran angsuran. Lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan konsumen di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip bunga atau interest rate dan perhitungan keuangan umum. Beberapa lembaga yang menyediakan pembiayaan konsumen antara lain ada bank umum konvensional seperti BCA, Mandiri, dan BRI yang menawarkan kredit konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit pemilikan rumah. Yang kedua, ada perusahaan pembiayaan atau multi-finance yang kegiatan utamanya adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen untuk membelikan barang-barang kebutuhan, misalnya Adira Finance dan FIF Group. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam yang juga menyediakan fasilitas pembiayaan bagi anggotanya untuk keperluan konsumtif, seperti membeli alat rumah tangga dan biaya pendidikan. Ciri utama pembiayaan konvensional adalah penggunaan bunga tetap atau variabel sebagai imbalan atas penggunaan dana yang diberikan kepada konsumen. Yang kedua ada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip tanpa bunga, riba, tanpa gerahar, ketidakpastian, dan tanpa maisyir atau spekulasi. Sistem keuangannya mengacu pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban. Lembaga yang termasuk dalam kategori ini antara lain ada Bank Syariah, seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. Produk pembiayaan konsumen umumnya digunakan adalah akad murabahah jual beli dengan margin keuntungan tetap dan akad ijarah atau sewa. Yang kedua ada baitul mal wa tamwil
atau BMT, lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pengelola dana sosial atau baitul mal dan sebagai penyedia pembiayaan usaha, serta pembiayaan konsumtif berbasis syariah, baitul tamwil. Koperasi syariah yang mirip dengan koperasi konvensional, tetapi semua kegiatan transaksinya menggunakan akad syariah dan diawasi oleh Badan Pengawasan Syariah (DPS). Berikut penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme pembiayaan murabahah. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan. Nasabah mengajukan permintaan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah untuk membeli barang tertentu. Kedua, lembaga menganalisis kelayakan. Lembaga menilai kemampuan dan kelayakan nasabah dalam membayar angsuran agar transaksi berjalan aman. Ketiga, lembaga membeli barang setelah disetujui. Lembaga keuangan membeli barang yang diminta dari penjual atau pemasok. Keempat, barang dijual kepada nasabah dengan margin. Barang tersebut kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Kelima, nasabah membayar dengan angsuran. Nasabah melakukan pembayaran kepada lembaga secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Terakhir, barang menjadi milik nasabah setelah cicilan lunas. Setelah seluruh angsuran dilunasi, kepemilikan penuh atas barang berpindah sepenuhnya kepada nasabah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kelebihan dan kelemahan murabahah. Murabahah memiliki beberapa kelebihan seperti transparansi harga dan keuntungan yang jelas, serta proses yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Dengan demikian, nasabah dapat memahami dengan pasti berapa biaya yang harus dibayarkan. Selain itu, murabahah juga memiliki beberapa kelemahan, seperti nasabah yang harus menanggung resiko atas penurunan nilai barang dan tidak ada bagi hasil bagi nasabah. Selain itu, bank juga mengalami kerugian dan gagal bayar karena nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya.